puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pada siang hari ini guna kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mamuju. Untuk pertama-tama saya persilakan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tampalan untuk memberikan sambutan kepada Bapak. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfir. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang sempat hadir, kami hormati Ibu calon penggerak kelas 11 Ibu Celesti Daniel SPD. Kami banggakan, kami cintai anakku peserta diseminasi siang hari ini. Alhamdulillah pada hari ini siang ini kita patut berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melaksanakan sebuah agenda yang dicetuskan oleh salah satu calon guru penggerak CGP yang ada di sekolah kita dalam rangka untuk menyampaikan, mensosialisasikan atau mendefinisikan tentang apa itu budaya positif yang selama ini beliau pelajari di pendidikan guru penggerak. Salam dan salawat juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Bapak Ibu yang kami hormati, dan yang kami cintai, tentunya pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dalam bentuk diseminasi tentang budaya positif yang merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh CGP pada angkatan 11 ini. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ibu CGP ini bisa memberikan wawasan, memberikan pemahaman kepada kita apa sih itu budaya positif. Dengan begitu barangkali ketika kita memahami, ketika kita tahu bahwa begitulah budaya positif, marilah kita bersama-sama untuk menerapkan, untuk kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari hal-hal yang terkecil saja. Contoh misalnya kita datang di sekolah tepat waktu, kita pulang di sekolah ketika misalnya yang pulang, itu saya kira salah satu contoh kecil dari apa itu budaya positif. Dan saya kira bukan hanya hal itu akan dipaparkan tentang bagaimana itu budaya positif. Saya kira banyak hal yang bisa kita dapatkan nanti, banyak hal yang bisa kita lihat, dan tentunya kami mengharapkan nanti ada interaktif, ada diskusi yang bisa dibangun dengan kita semua, dari pihak Dewan Guru maupun anak semua. Silakan bertanya pada beliau, pembawa materi. Nanti memang kalau misalnya beliau tidak mampu jawab nanti mungkin akan dijadikan sebuah PR dan itu akan dibawa ketika mereka buka karir. Itu yang kami harapkan. Jadi kami mengharapkan bahwa ini kegiatan bisa diikuti sepenuhnya, walaupun sebenarnya ini adalah merupakan tugas, tapi saya kira ini tidak menjadi sebuah, artinya memang perlu kita tahu bersama tentang apa itu budaya. Yang mana kalau budaya kan kita tahu sudah paham apa itu budaya positifnya ya. Jadi anakku ini sekira menjadi sebuah pembelajaran bagi kita nantinya, bahwa
selalu dituntut untuk menerapkan yang namanya budaya yang baik, itu bukan budaya positif. Kemudian selanjutnya diharapkan kepada kita semua ketika nanti setelah pemaparan ini, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, apa tadi saya sampaikan itu barangkali bisa kita lewat forum ini bisa kita diskusikan, bisa kita persenan ini ada interaktif antara kita sehingga apa yang disampaikan nanti ini betul-betul bisa menjadi sebuah pembelajaran baru bagi kita, wawasan baru, sehingga ke depan ini kita bisa lebih baik untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dan yang kami cintai, saya kira itu yang kami sampaikan. Untuk itu melalui kesempatan ini kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak kelas 11 UPTD Semarang Tapalan Kabupaten Mamuju kami nyatakan dibuka secara resmi. Demikian apa yang kami sampaikan. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tapalan atas sambutannya. Kemudian kita tentunya di sini semua ingin tahu seperti apa dan bagaimana itu budaya positif. Ya, untuk lebih jelasnya saya persilahkan dengan hormat kepada pemateri Ibu Sri Restidani SPD untuk memaparkan tentang bagaimana dan seperti apa itu budaya positif. Dengan ini saya persilakan dengan hormat. Akan mempresentasikan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamuju di UPTD SMA Negeri 2 Tapalan. Nah, sebelumnya kita ingin membahas dulu apa itu budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan mampu menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya ya di sini ada ada pertanyaan mengapa kita harus membangun budaya positif. Nah, alasannya apa? Tujuannya apa? Untuk mengembangkan murid-murid sehingga memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Kalau untuk profil pelajar Pancasila sendiri adalah suatu konsep yang diusung oleh pemerintah untuk membentuk karakter pelajar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga kreatif, yang keempat bernalar kritis, 5 bergotong royong, dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, apa saja yang termasuk dalam budaya positif? Nah, dalam budaya positif itu ada 6. Yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini yang termasuk dalam budaya positif, bagian-bagian dari budaya positif.
Kemudian yang pertama, kita masuk pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak kita untuk memiliki sikap bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri. Nah, disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Nah, jadi dalam disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Yang maksudnya adalah motivasi itu berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan akibat paksaan, bukan karena adanya paksaan, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, atau bukan juga karena takut terhadap hukuman, tapi melainkan motivasi internal yang asalnya dari dalam diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seorang individu. Nah, itu kalau nilai-nilai kebajikan nanti akan ada saya tampilkan beberapa nilai-nilai kebajikan mana saja yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Menurut Dr. William Glasser, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, bahwa motivasi itu harusnya berasal dari dalam diri, atau motivasi intrinsiknya, motivasi internalnya harus berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan akibat paksaan, ujian maupun takut terhadap suatu hukuman. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, mungkin ada anak-anakku atau mungkin Bapak. Kita masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Budaya positif yang kedua. Nah, dalam teori motivasi, hukuman dan penghargaan ini terbagi di atas dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Kemudian motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar. Nah, motivasi menurut Diana Gosen itu ada tiga. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, ini yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik, yang berarti bahwa ada rasa takut untuk sehingga kita menghindari hukuman tersebut. Nah, karena adanya rasa takut untuk melakukan suatu tindakan sehingga timbulnya rasa takut dalam diri kita untuk melakukan hal yang salah. Nah, jadi ini yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik, berarti asalnya dari luar diri kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga salah satu motivasi ekstrinsik, berasal dari luar. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang disebut dengan motivasi intrinsik, karena kita percaya bahwa yang kita lakukan itu adalah benar, sehingga muncullah dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan hal tersebut untuk menghindari hal yang salah. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Nah, hukuman dan penghargaan. Kalau menurut Alfikon ini mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, di mana penghargaan tidak efektif, dapat merusak hubungan, serta mematikan kreativitas. Kita akan lihat mengapa penghargaan itu tidak efektif, dapat merusak hubungan, dan juga mematikan kreativitas. Nah, penghargaan tidak efektif jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, kenapa dikatakan
diberi penghargaan. Nah, kenapa dikatakan dapat hubungan di sini? Karena biasanya akan timbul rasa iri. Kenapa dia diberi penghargaan? Hingga akhirnya muncullah dari dalam diri kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena orang tersebut bisa mendapatkan penghargaan sedangkan kita tidak bisa mendapatkan penghargaan. Itulah kenapa penghargaan ini dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Ketika seseorang dijanjikan suatu penghargaan dalam menyelesaikan tugas-tugas, para murid akan mengerjakannya lebih lama dan memberikan jalan keluar yang tidak efektif, mematikan kreativitas. Timbul rasa takut akan suatu kegagalan. Dan artinya bahwa kita tidak kreatif ini, karena kita pasti akan mencari jalan keluar yang tidak efektif. Biasanya kita akan mencari contoh yang sudah ternilai bagus, sudah dapat penghargaan sebelumnya, sehingga tidak ada lagi muncul dari dalam diri kita untuk berkreasi, untuk berkreativitas. Nah itu karena kita pastinya akan melihat contoh lain yang sudah lebih dulu dipakai orang lain dan sudah lebih bagus. Jadi tidak lagi muncul dari dalam diri kita bahwa kita ingin mencari kreativitas lain. Nah itu dikatakan bahwa penghargaan ini dapat mematikan kreativitas. Kemudian yang kedua, kita masuk dalam budaya positif yang berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Saya rasa keyakinan kelas ini sudah tidak asing bagi kita karena sudah beberapa kali juga kita pakai dalam pembelajaran di kelas. Nah, keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibikin dari kelas sebelumnya. Nah, ini cuma salah satu contoh yang saya angkat. Mungkin di kelas yang lain juga sudah buat keyakinan kelas, tapi di sini cuma saya angkat satu contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu dia bersifat lebih abstrak, yang artinya bahwa dia lebih mudah dipahami. Terus lebih mudah dipahami, lebih singkat daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, yang artinya lebih lengkap lagi. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Ini adalah cara-cara membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu dan anak-anak Ibu. Terus yang ketiga itu pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif, yang maksudnya bahwa setiap kali kita buat keyakinan kelas, kalimat itu kita rubah menjadi kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kata tidak dan jangan. Nah, contohnya misalnya tadi mungkin di sini ada salah satu contoh yang mungkin masih menggunakan kata tidak. Nah itu kita bisa rubah ke kalimat positif. Contohnya seperti ini, datang tepat waktu. Misalnya ada yang buat keyakinan kelas tidak boleh datang terlambat. Nah kita rubah menjadi kalimat positif menjadi datang tepat waktu. Nah itu maksudnya. Jadi tidak boleh ada kata tidak dan kata jangan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa itu sifatnya lebih abstrak, lebih sederhana, lebih singkat lagi. Jadi setiap warga kelas itu bisa lebih mudah memahami apa yang termasuk dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Nah, maksudnya di sini bahwa setiap warga kelas itu bebas mengeluarkan pendapatnya mengenai keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, berarti maksudnya bisa didiskusikan kembali lah bagaimana itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Berikutnya kita masuk di kebutuhan dasar manusia.
kebebasan atau freedom. Anak-anak yang dengan kebutuhan kebebasan atau freedom ini menginginkan pilihan. Biasanya suka mencoba-coba, terus tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, suka mencoba hal baru dan menarik. Nah, itu yang biasanya masuk dalam kebutuhan dasar kebebasan. Terus kebutuhan dasar manusia, kesenangan atau fun. Biasanya kebutuhan dasar ini dipenuhi karena ingin menikmati apa yang mereka lakukan atau apa tindakan mereka pada saat itu. Kemudian yang terakhir itu kekuasaan atau power. Nah, kebutuhan dasar manusia ini biasanya dilakukan karena murid kita atau anak-anak kita ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, itu kekuasaan atau power. Pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka akan mendapatkannya secara negatif atau berperilaku negatif untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Nah, kebutuhan kekuasaannya seperti tadi, bahwa kekuasaan berarti dia mencoba untuk menjadi seorang pemimpin dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah, jadi sebagai guru kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Jadi bagaimana cara kita sebagai seorang guru membuat murid kita bisa mencapai kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan atau mereka yang ingin menjadi seorang pemimpin. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Nah, yang berarti bahwa tadi cinta dan kasih sayang berarti mereka yang mengharapkan untuk disukai atau diterima oleh lingkungannya. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Jadi sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dengan anak tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang guru ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Berikut kita akan membahas satu persatu apa itu posisi kontrol guru. Yang pertama posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Biasanya menggunakan hukum fisik ataupun verbal. Nah, guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya ada bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu begini. Nah, biasanya hasilnya itu mereka kan menjadi merasa bersalah. Dan hal ini lebih berbahaya dibanding posisi kontrol sebagai seorang penghukum, karena emosinya akan tertanam rapat dan juga mereka akan merasa lebih tertekan. Jadi kalau misalkan kita sebagai guru menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang teman. Biasanya guru tidak akan menyakiti murid. Guru yang menerapkan posisi sebagai teman akan berkata, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, di sini hasilnya bisa saja menjadi positif dan juga bisa negatif. Kalau misalkan kita lihat dari sisi positifnya, murid akan merasa lebih akrab, lebih dekat dengan gurunya.
mereka akan menjadi lebih senang. Tapi ada juga dari sisi negatifnya. Dari sisi negatifnya, maka mereka ketika gurunya tidak bisa membantu, maka mereka akan lebih kecewa lagi. Kenapa tidak dibantu? Kenapa guru saya tidak bantu? Padahal saya akrab dengan beliau. Nah, dan juga murid akan melakukan suatu tindakan untuk guru tertentu. Jadi khusus untuk guru yang dekat sama dia. Nah, seperti itu kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai seorang teman, sehingga juga bertingkah semaunya karena merasa ada yang melindungi. Nah, jadi kalau misalkan berbuat apapun, saya dekat dengan guru ini. Nah, seperti itu. Kemudian posisi berikutnya itu sebagai seorang pemantau. Guru mengawasi murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, biasanya akan berkata, peraturannya apa? Kembali lagi kita ke keyakinan kelas. Ingatkan kembali mana keyakinan kelas kita. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu lebih banyak berbicara soal keyakinan atau aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar aturan. Itu untuk posisi kota sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, nah di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, jadi tugas kita hanya membimbing murid untuk menemukan masalahnya sendiri, bukan kita yang menemukan masalahnya, tapi mereka sendiri yang akan mencari solusi atas permasalahannya. Nah, biasanya kalimat yang dilontarkan yaitu apa yang kita yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu memperbaikinya? Nah, ini juga sudah termasuk untuk mengingatkan keyakinan kelas atau aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Hasilnya murid akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan akan menerapkan disiplin diri. Nah, sebelumnya mungkin saya bisa bertanya dulu mana saja kira-kira yang termasuk dalam disiplin diri. Setelah kita tadi sudah sudah kita bahas sebelumnya tentang disiplin diri, kira-kira yang mana ini yang termasuk dalam disiplin diri? Contohnya apa saja? Mungkin ada yang bisa kasih contohnya disiplin diri? Pergi ke sekolah tepat waktu, itu juga adalah salah satu disiplin diri. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa berikan lagi pendapat? Ya, kerjakan tugas tepat waktu, betul sekali. Datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi mungkin yang bisa kasih contoh? Ada lagi selain mengerjakan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, itu juga adalah salah satu contoh lah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Oke, terima kasih. Setelah tadi contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, dalam kasus ini langkah-langkah restitusi apa saja yang telah dijalankan oleh Ibu Susanti? Nah, yang pertama menstabilkan identitas tadi ya. Menstabilkan identitas terlihat dari pertanyaan apakah kalian bersedia memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian dari validasi tindakan yang salah. Seperti Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati oleh Ibu ini. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Seperti tadi Ibu Santi menanyakan apa yang akan mereka lakukan
posisi kontrol sebagai teman. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Seperti yang terdapat dalam teks tadi, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, kalimat ini merupakan kalimat posisi kontrol teman karena berusaha untuk mengakrabkan diri dengan murid. Kemudian ada kalimat tolong bantu ibu ya. Nah, itu adalah kalimat penunjuk Ibu Santi, Ibu Eni menggunakan posisi kontrol sebagai seorang teman. Oke, silakan dibawakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik. Tadi saya sempat menyimak tentang pemberian hadiah. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana jika pemberian hadiah itu diberikan sebagai motivasi anak, bukan sebagai pembanding, tapi sebagai memberikan motivasi ke anak supaya lebih belajar atau lebih meningkatkan lagi cara belajarnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sami. Tadi saya menyimak bahwa dalam pemberian hadiah itu tujuannya hanya untuk memberikan motivasi, begitu Bu? Ya. Bisa tidak pemberian hadiah itu dilakukan sebagai pemberi motivasi? Memberikan motivasi. Nah, kalau misalkan dari saya sendiri Bu, pemberian hadiah itu boleh saja, tetapi tidak berkelanjutan atau maksudnya tidak sering, tidak selalu dilaksanakan karena hal itu bisa membuat murid menjadi ketergantungan karena hadiah tersebut. Karena pasti mereka kan hanya sekedar menginginkan hadiah itu, bukan karena benar-benar ingin belajar, melainkan karena ingin menginginkan hadiah tersebut. Nah, seperti tadi bahwa dalam pemberian penghargaan ataupun hadiah tadi itu merupakan salah satu contoh yang tidak efektif. Begitu karena yang pertama bisa merusak hubungan, terus juga dapat mematikan kreativitas. Nah, itu kalau misalkan dari saya sendiri Bu. Tapi mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan mengenai pemberian hadiah atau penghargaan ini. Mana dari Pak Asri atau Bu Asriani? Adakah tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang untuk budaya positif ini sangat menarik dan untuk dapat menjalankan ini harus dibutuhkan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Kalau cuma hanya satu guru yang bertindak tidak akan tercipta budaya positif di sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Terus mengenai pemberian hadiah, menurut saya juga seperti itu, boleh-boleh saja asalkan jangan menjadikan setiap kali kita masuk hadiah pasti ada. Seperti biasanya dikasih bintang-bintang, ada yang biasa kasih bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, seperti itu sebenarnya mematikan sebagian motivasi dari siswa karena pasti ada yang bilang, jangan saya menjawab, jangan saya belajar karena pasti yang menjawab itu saja. Itu juga ibu guru biasanya yang ditunjuk itu saja. Nah, seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya, seperti itu saya kira Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan. Jadi menarik sekali materi yang kita dapat pada hari ini, terutama bagi kami para pendidik. Itu sangat memberikan pencerahan atas materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga setelah ini antara pendidik dan peserta didik kita dapat menjalin hubungan yang lebih harmonis dan dapat bekerja sama lebih baik lagi dan dapat menerapkan budaya positif yang baik itu sebagai peserta didik ataupun pendidik. Hadirin yang saya banggakan, demikianlah diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamuju yang telah dibawakan oleh Ibu Sri Resti Danung SPD. Sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pemateri dan seluruh peserta yang telah hadir dan meluangkan waktunya pada siang hari ini. Demikianlah saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.